Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 16. Di video sebelumnya, setelah mengatur pembagian pekerjaan pada penyihir yang baru datang, Roland pun langsung memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Meskipun ada beberapa hal yang membuatnya penasaran, Roland lebih memprioritaskan pengembangan wilayahnya. Di awal video ini, obrolan Petrov dan Ujang pun berlanjut, di mana Ujang menuturkan, "Kau salah kali ini, Pet. Jika bukan hal itu, aku mungkin sudah mati di dinding kota suci." Petrov yang kebingungan pun bertanya, "Apa maksudmu, Jang?" Ujang pun menjelaskan, "Aku dengar dari yang lain bahwa kota suci baru hampir jatuh. Monster sudah berhasil untuk masuk ke dalam kota. Jika gereja tidak mengirim ksatria terkuat mereka, katedral kota suci mungkin akan hancur. Walaupun tentara dari 4 kerajaan menderita kerugian yang sangat besar, tidak banyak dari mereka yang kembali. Hanya dalam waktu 1 bulan, seluruh kota penuh dengan janda dan orang-orang yang kehilangan, bahkan tidak mempunyai 2 perak royals pun." Mendengar penjelasannya, Petrov pun berpikir, musuh utama dari penjaga kerajaan Grace Castle adalah tentara penghakiman gereja. Sekarang, semua jenderal dari 4 kerajaan terkubur di Hermes. Bagaimanapun aku melihatnya, ini adalah konspirasi. Di saat Petrov sedang memikirkan hal tersebut, dengan senyum liciknya, Ujang berkata, "Dikatakan juga bahwa kau tidak menyadari undangan sebut tangan ya?" Tentu saja, bahasan Ujang malah membuat Petrov merasa kesal. "Kau yang meletakkan itu di sana kan?" Di saat mereka berdua sedang membahas hal tersebut, ada seorang gadis yang berjalan mendekat ke arah mereka. Yang ternyata, gadis itu adalah adik si Ujang. Sembari melihat adiknya yang malu-malu, Ujang menuturkan, "Haha, jika itu aku akan memberikanmu 2 hari stok makanan. Lihatlah dia, itu secara pribadi dibuat oleh adikku yang manis. Kau sudah tahu, setelah hari ini, dia sudah 17 tahun. Walaupun jarak umurnya jauh, selama itu bernilai, aku akan mendukung hubungan kalian berdua." Hahaha. Namun, sebelum Petrov membalas perkataannya, perhatian mereka berdua langsung teralihkan oleh teriakan seorang bangsawan, sebut saja si Kumis, yang sedang duduk bersama bangsawan lainnya. "Apa? Itu sangat memalukan untuk langsung Stronghold. Aku tidak percaya Ron Wimbledon berani bertingkah seperti itu." Sontak, teriakannya pun langsung menjadi pusat perhatian dari para bangsawan yang sedang berada di pestanya. Petrov yang penasaran pun langsung mendekat ke kerumunan orang di sana, lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Lihat kejadian Petrov di sana, salah seorang bangsawan yang kelasnya lebih rendah dari Petrov langsung menjawab pertanyaannya dengan sopan, "Tuan Petrov, kami sedang membicarakan tuan penguasa di kota perbatasan. Dia menyita aset dari bangsawan Stronghold." Mendengar hal itu, si Kumis pun bangkit dari kursinya lalu menjelaskan, "Biarkan aku membantu agar Tuan Petrov mengerti. Di bawah perintah Duk, kita biasanya tinggal di kota perbatasan untuk mengatur tambang di utara. Setiap musim dingin, kita selalu membawa orang-orang kita ke Longsong Stronghold untuk melindungi mereka dari serangan monster. Ketika bulan penyerangan monster iblis berakhir tahun ini, satu dari kerabatku, Cornelius, diberitahukan bahwa rumahnya telah dihancurkan oleh orang kota perbatasan dan tidak diberikan kompensasi apapun. Pangeran itu menyatakan bahwa Cornelius pengkhianat dan bahkan ingin menggantungnya. Anda dengar, Tuan? Apakah itu apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia? Tingkahnya semakin tidak masuk akal. Aku takut hanya Duk yang dapat menghentikannya." Sir Ujang Mede, kami harap Anda bisa membantu kami menyampaikan keberatan ini. Kita tidak dapat membiarkannya begitu saja. Di saat Ujang mendekat ke sana, Petrov hanya terdiam berpikir. Sepertinya pangeran itu memutuskan untuk mengakhiri semua hubungan dengan benteng Longsong Stronghold. Kemudian Ujang tersenyum menuturkan, "Jangan cemas semuanya, Duk Ryan siap melawannya. Duk telah memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan
Alasan aku kembali ke sini adalah untuk memimpin bertarung dari keluarga Elk. Mendengar hal itu, para bangsawan yang sepihak dengannya pun langsung bersorak kegirangan. Bagus sekali, kita dapat lega sekarang. Hurrah! Hurrah! Namun, berbanding terbalik dengan mereka semua, Petrov malah tampak khawatir. Ia memegang jas Ujang sembari berbisik, "Jangan pergi, Jang. Dia itu pangeran, ingat kan?" Sayangnya, Ujang tidak mengindahkan saran dari Petrov. Dengan penuh percaya diri, Ujang tersenyum membalas, "Aku tahu, dia pangeran di gunung. Haha, tenang saja, dia mungkin saja akan menyerah ketika kami datang. Bahkan jika dia melawan, kita hanya perlu mengarahkan pasukan berkuda untuk menyerangnya. Bukankah mereka semua petani dan penambang? Mereka mungkin akan menyerah sendiri." Tepat setelah mengatakan itu, Ujang pun berjalan pergi, menghampiri bangsawan lain, meninggalkan Petrov yang masih merasa khawatir dengannya, yang hanya bisa memandangi Ujang sembari berpikir, "Tidak, Jang, aku cemas. Dia akan menyakitimu. Bahkan untukku, itu masih tidak bisa dipercaya bahwa pangeran dan penambang bisa mengalahkan masukan dari koalisi Duk. Aku tidak tahu mengapa, perasaanku tidak enak soal ini." Beberapa saat kemudian, Petrov pun kembali ke kediamannya karena ayahandanya tiba-tiba saja menyuruhnya pulang. Kini, di rumah keluarga Honesaka di Longsong Stronghold, Petrov langsung menemui ayahnya di ruangannya. "Ada apa, ayahanda?" Tanpa menoleh pada Petrov, ayahnya yang masih sibuk dengan dokumennya membalas, "Pet, dengan data produksi, populasi dan pendapatan, jadi aku bisa melakukan ekspedisi musim panas. Perintah Duk Ryan akan segera datang. Setelah salju meleleh, 5 keluarga besar pedagang akan membawa pasukan dan pedagang untuk menolongnya ke kota perbatasan." Sontak, perkataan ayahnya pun membuat Petrov terkejut. Berapa orang yang kita kirimkan?" Mendengar pertanyaannya, ayahnya yang merasa heran dengan tingkahnya pun malah balik bertanya, "Hah? Ada apa? Kau tidak pernah peduli dengan masalah ini sebelumnya? Ya udahlah, mari kita lihat. Paling tidak 25 kesatria dengan peralatan lengkap dan kudanya. Lalu 40 prajurit sewaan. Dan paling tidak 100 orang yang dipersenjatai dengan senjata ringan." Tentu saja, Petrov yang merasa khawatir pun langsung menyarankan ayahnya untuk tidak pergi ke sana. "Ayahanda, bisakah ayah tidak pergi ke medan perang?" Ayahnya yang kebingungan pun bertanya, "Apa? Mengapa begitu?" Dengan wajah khawatirnya, Petrov menjawab, "Aku cemas dengan keselamatanmu, ayah." Mendengar jawabannya, alih-alih menerima sarannya, ayahnya malah menertawakannya. "Hahaha, kau dengar apa yang kau katakan? Itu seperti gajah yang menginjak beberapa semut. Di mana bahayanya itu? Pangeran itu hanya mempunyai beberapa ksatria dan kurang dari 50 penjaga. Dan total prajurit yang kita punya lebih dari 10 kali lipatnya." Hahaha. Meskipun ayahnya menertawakannya, Petrov tak mempedulikan hal itu, lalu menjelaskan, "Tetapi ayahanda, semuanya berpikir bahwa dinding lumpur akan jatuh ketika hujan. Tetapi dinding yang mulia pangeran tidak jatuh sama sekali. Mereka juga mengatakan, hanya dengan penambang di batas kota, mustahil bagi mereka untuk menghentikan serangan monster. Tetapi yang mulia pangeran dapat bertahan sampai musim penyerangan monster iblis berakhir. Sekarang, semuanya berpikir bahwa Duk Ryan bisa menang dari Pangeran Roland Wimbledon." Namun, sebelum Petrov menyelesaikan kalimatnya, ayahnya yang merasa kesal langsung menyalahnya. "Cukup, Pet. Dibandingkan pergi berperang, kau memilih pergi berbicara tentang bisnis. Itu biasa saja. Tetapi menjadi berbisnis bukan berarti menjadi seorang pengecut. Lihat di atasmu, kakekmu dan ayah dari kakekmu. Mereka mengangkat pedang dan panah untuk mengambil alih wilayah ini yang penuh dengan monster dan pencuri. Sebagai putraku, bagaimana kau bisa sangat takut untuk bertarung? Kau sangat memalukan." Mendengar omelan ayahnya, Petrov pun hanya bisa terdiam, meskipun tangannya gemetaran, menahan kekesalannya. Saat itu, Petrov hanya bisa berpikir, "Tidak, ayahanda, pada generasi ini, keluarga Honesaka sudah hidup dalam kekayaan dan kenyamanan. Bisakah kau bertarung seperti leluhur kita, menyerang dengan kuda, dengan senjata tombak dan panah? Juga, lawanmu adalah
sang pangeran yang tidak bisa diukur. Waktu pun berlalu, kita beralih ke kota perbatasan. Di ruangan kerjanya, terlihat Roland yang sedang sibuk dengan dokumennya. Sembari terus mengerjakannya, Roland pun berpikir, hari ini, aku akan memenuhi janjiku kepada Tuan Tigui. Dia akan mendapatkan gelar Viscount. Dia akan menerima wilayah di selatan sungai Threadwater. Memang sekarang ini, tanah itu masih diselimuti dengan hutan, tetapi akan segera berkembang kemudian. Aku juga berjanji akan mengatur beberapa macam industri yang keuntungannya nanti akan dibagi kepada Tuan Tigui dan keluarganya. Setelah mendengarkan ocehanku, Tuan Tigui mengatakan, Pangeran, aku pikir aku tidak bisa mengatur industri yang Anda bicarakan. Jika Pangeran bisa membantu mengaturnya, akan sangat bagus sekali. Begitulah, dia dengan mudah setuju. Lagi pula, dia memfokuskan waktunya dengan berburu dan menghabiskan waktu dengan putrinya, Nana. Lalu, orang lain yang harus kuberikan gelar adalah Brian. Dia akan dihadiahkan dengan gelar kesatria dan diberikan wilayah. Mengejutkannya, dia memilih bergabung dengan pasukan utama daripada mendapatkan wilayah sebagai hadiahnya. Karena jika dia mendapatkan wilayah, dirinya tidak bisa bergabung dengan pasukan utama. Oleh karena itu, Brian pun menolak hadiah dan memilih tetap berada di pasukan utama. Dan akhirnya, aku bisa memulai merencanakan gambar besar dari wilayahku. Wilayah di antara sungai Threadwater dan pedalaman gunung dapat dipakai sebagai pemukiman penduduk. Wilayah ini juga bisa digunakan sebagai hadiah bagi staf. Tanah sepanjang sungai Threadwater bisa juga digunakan sebagai industri pertanian. Daerah hutan juga diperlukan untuk menghasilkan makanan dan sumber lainnya. Di saat Roland sedang asik mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba saja Soraya memasuki ruangannya. Yang mulia, apakah Anda memanggilku? Mendengar hal itu, Roland pun dengan riang membalas, Iya, silakan duduk. Bagaimana pekerjaanmu di balai kota? Setelah duduk di kursi di depan mejanya, Soraya pun menjelaskan, Aku tidak pernah menggambar sebanyak ini selama 1 hari penuh. Aku sudah menyelesaikan lukisan dasarnya hari ini. Tetapi, melukis sambil melihat ke dalam jendela itu sedikit aneh. Sambil mengingat pekerjaan Soraya sebelumnya, yang mana menggambar orang untuk pendataan penduduk, Roland menjelaskan, orang-orang mungkin akan takut dengan alat tulis sihirmu. Walaupun orang-orang sudah tahu ada penyihir di kota perbatasan, yang terbaik adalah menjaga jarak untuk waktu sekarang. Jadi kita seharusnya mengambil tindakan pencegahan. Terima kasih karenamu, balai kota bisa mendaftarkan penduduk kota perbatasan dengan lebih detail dan akurat. Tetapi bukan itu alasan aku memanggilmu hari ini. Aku ingin kau menggambar sesuatu. Soraya yang penasaran pun bertanya, Kau ingin aku menggambar apa? Sembari mengeluarkan tumpukan kartu, Roland berkata, beberapa alat untuk permainan. Tentu saja, perkataan Roland malah membuat Soraya semakin kebingungan. Permainan? Baiklah, terserah apa maumu. Setelah mengambil salah satu kartunya dan bersiap untuk menggambarnya, Roland menjelaskan, pertama, di satu lembar kertas itu, aku perlu kau menggambar prajurit dengan anak panah. Bayangkan baju besinya, badannya, dan lain-lainnya. Semuanya tergantung imajinasimu. Itu yang memerlukan gambaran anak panahnya. Meskipun Soraya agak kebingungan, ia tetap menggambarnya sesuai perintah Roland. Sesaat kemudian, setelah Soraya menggambarnya, Roland pun mengecek kartunya sembari menuturkan, benar. Ya, seperti itu. Wow, ini terlihat sangat nyata. Mari kita pikirkan gambar apa selanjutnya. Tepat setelah itu, Roland pun menyerahkan kartunya kembali pada Soraya untuk melanjutkan gambarnya yang sesuai dengan arahannya. Di atas sebelah kiri dan area tengah, gambar lingkaran kecil dengan garis yang menghubungkannya. Lingkaran pertama putih dan di tengahnya dengan lapisan emas. Lingkaran kedua warna orange dengan lapisan emas. Di lingkaran tengah, tambahkan angka. Di lingkaran oranye, gambarkan busur. Oke, selesai. Ini kartu pertama. Akan ada banyak kartu nantinya. Ketika semua kartu selesai, itu akan menjadi satu set kartu. Kemudian, aku akan mengajarimu bagaimana cara memainkannya. Mendengar hal itu, Soraya pun hanya menganggukkan kepalanya. Sembari melihat kartu yang telah selesai,
Roland berpikir, nantinya Gwen akan menjadi perbincangan di kota. Hei, apa yang kau lakukan? Gak buta? Bagaimana jika bermain Gwen? Begitulah yang akan terjadi. Hehehe. Jam demi jam pun berlalu. Tak terasa, sore hari telah tiba. Setelah selesai menggambar semua kartunya, sesuai dengan janjinya, Roland pun mengajari Soraya bagaimana cara memainkannya. Permainan kartu kurang lebih seperti Yu-Gi-Oh yang berjaya pada masanya. Kekuatan kartu penyerangku lebih tinggi darimu. Jadi, aku menang. Soraya yang masih penasaran pun menantang kembali Roland. Tidak, pangeran! Aturan lagi. Kali ini, biarkan aku memilih kartumu. Meskipun Roland masih ingin bermain, dirinya tanpa menahan diri untuk itu. Sudah sangat larut. Aku masih punya urusan. Mengapa kau tidak mencari teman yang lain untuk bermain denganmu? Mendengar hal itu, Soraya yang murung pun menjawab, baiklah. Saat kemudian, dikala senja menampakkan dirinya. Di saat Soraya akan beranjak pergi, mereka berdua dikejutkan di saat mendengar sayup-sayup suara seseorang yang begitu merdu di telinganya. Hah? Lagu itu? Apakah itu Eko? Terdengar seperti lagu yang aku ajarkan. Dia sudah menguasainya. Ternyata, tak jauh dari ruangan Roland, terlihat Eko yang duduk di salah satu jendela melantunkan nyanyiannya dengan begitu syahdu. Suara Oe jelek, jadi enggak Oe nyanyiin ya. Haha. Oe bacain aja ya. We are all sharpshooter. Each bullet takes out an enemy. We are soldiers with wings, unafraid of tall mountains and deep waters. In the dense forest, our comrades set their camps. On the tall mountains, our countless brother are there. Di sisi lain, di ruangannya, terlihat Ana yang sedang membaca sebuah buku sambil dia mendengarkan lantunan nyanyian Eko. Ana begitu menikmatinya sampai tak sadar jika Scroll memasuki ruangannya. Apa yang terjadi? Mengapa kau tidak bermain kartu dengan yang lainnya? Soraya telah pergi mengumpulkan saudari yang lain. Mendengar hal itu, Ana pun menghentikan bacaannya, melirik Scroll sembari membalas. Aku hanya ingin membaca buku. Aku tidak mempunyai kekuatan sepertimu. Jadi, aku memerlukan waktu berlebih untuk membaca. Tetapi, kemampuan Nona Eko, nyanyiannya sangat mengagumkan ya. Sembari duduk di kursi depan Ana, Scroll menuturkan. Benarkah? Eko bilang, di antara saudari lainnya, dia paling mengagumi kemampuanmu dibandingkan dengan yang lainnya. Ana yang penasaran pun bertanya, kenapa? Scroll pun menjelaskan, Eko, dia dibawa ke Grey Castle sebagai seorang budak dari negara yang paling selatan. Asosiasi penyihir menyelamatkannya dari penjual budak di pelabuhan Clearwater. Dia sangat menderita di saat dia dipaksa mempelajari keterampilan untuk memuaskan lelaki, sehingga dia bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi masa lalunya, kami tidak banyak tahu tentangnya. Kami hanya tahu dia diculik dari tempat yang jauh ke daerah Grey Castle, dan penderitaan yang dialami dalam perjalanannya ke sini sangat sulit untuk kita bayangkan. Mungkin baginya, jika dia sekuat dirimu, Ana, dia akan bisa sedikit mengubah takdirnya. Sembari mengelus kepala Ana yang tampak sedih, Scroll melanjutkan, bilang, kau tidak harus terlalu cemas sekarang. Kami semua tidak berpindah tempat seperti yang kami lakukan sebelumnya. Kau bahkan bisa bilang bahwa karena interaksi antara kau dan Yang Mulia, takdir kita berubah. Ana, rambutmu ternyata terlalu panjang. Apakah tidak ada yang menolongmu memotong rambut sebelumnya? Sontak, perkataan Scroll pun membuat Ana malu seketika. Aku selalu memotong rambutku sendiri. Melihat tingkah lucunya, Scroll pun menawarkan, haha, sayang sekali, biarkan aku membantumu memotongnya sedikit. Mendengar hal itu, Ana yang ragu pun bertanya, kau akan melakukannya untukku? Setelah bangkit dari kursinya, dengan penuh kebanggaan, Scroll menuturkan, dulu di pengungsian, aku adalah orang yang paling banyak memotong rambut para saudariku. Tunggu sebentar ya, aku akan mengambil peralatanku. Mendengar perkataannya, Ana pun mengangguk dan menyetujuinya. Sesaat kemudian, setelah mengambil peralatannya,
Scroll pun segera melakukan keahliannya. Ia memperlakukan Anna layaknya seorang hairstylist di sebuah salon. Sembari memotong rambut Anna, Scroll menjelaskan, sebelum bergabung dengan asosiasi penyihir, aku mengandalkan sepasang gunting ini untuk bertahan hidup di kota wilayah Seawine. Beberapa perunggu royals yang aku hasilkan untuk dihabiskan membeli roti. Sisanya diberikan kepada bekas kapten yang kakinya patah. Dia mengajariku bagaimana cara membaca dan menulis sampai dia meninggal dunia. Cerita rakyat yang aku ceritakan dulu adalah cerita yang aku dengar di tavern. Mendengar hal itu, Anna yang penasaran pun bertanya, tentang itu, ada beberapa yang ingin aku tanyakan. Tentang buku yang kau buat untukku kemarin, ada banyak cerita di sana. Tetapi, semuanya mempunyai ending yang sama. Sang pangeran selalu mengambil Tuan Putri sebagai pengantinnya. Apakah memang selalu begitu? Scroll yang mengerti arah kekhawatiran Anna pun dengan lembut menjelaskan, sebagian besarnya memang begitu. Tetapi, ada beberapa pangeran yang menikahi putri dari seorang duk. Tentu saja, Anna yang belum mengerti pun kembali bertanya dengan lebih agresif. Kenapa seperti itu? Bagaimana jika pangeran tidak menyukai seorang putri atau gadis bangsawan? Dengan raut wajah sedihnya, Scroll melanjutkan, itu bukanlah pilihannya, karena pangeran akan menjadi seorang raja. Pernikahannya bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri. Dengan tujuan menyatukan kekuatan di kerajaannya untuk menenangkan negara tetangga, atau bahkan untuk mendapatkan perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Tetapi yang paling penting adalah seorang raja harus mempunyai keturunan. Di saat Anna terdiam mendengar hal itu, Scroll menyelesaikan pekerjaannya sembari berpikir, jika pada akhirnya Yang Mulia akan menjadi raja dengan dukungan kita para penyihir. Tetapi Anna akan selalu hanya menjadi seorang penyihir. Aku tidak ingin keduanya dipisahkan, tetapi aku juga tidak ingin tragedi ketidaksuburan terjadi. Masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan perlahan membujuk Anna. Suatu hari nanti, mungkin dia akan mengerti. Sesaat kemudian, Scroll pun selesai dengan pekerjaannya. Ia menarik kain yang melindungi Anna dari potongan rambutnya, sembari menuturkan, lumayan, terlihat lebih menyegarkan bukan? Untuk buku hari ini, aku memberikan kau buku biografi Glori Kerajaan. Anna yang senang berkaca, mengacak rambutnya pun membalas, terima kasih. Kemudian, setelah membereskan peralatannya, Scroll pun berjalan pergi, sembari menuturkan, baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke ruanganku. Cari saja aku jika ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Namun, sebelum Scroll keluar dari ruangannya, perkataan Anna membuatnya menghentikan langkahnya. Baiklah, sebenarnya aku merasa Yang Mulia bukan seperti pangeran yang dari ceritamu itu. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Keputusannya tidak dipengaruhi oleh apapun. Scroll yang menghentikan langkahnya pun sontak berbalik dan bertanya, mengapa begitu? Dengan senyuman di wajahnya, Anna menuturkan, jika dia adalah salah satu dari pangeran yang seperti itu, maka dia tidak akan menyelamatkanku. Malam harinya, di ruangannya, terlihat Roland yang sedang menunjukkan sebuah kertas pada Scroll di depannya. Sembari menjelaskan, ini disebut dengan Teorema Pythagoras. Ini digunakan untuk menghitung area sisi miring dari segitiga. Penjumlahan dari akar kuadrat kedua sisi lurus segitiga sama dengan akar kuadrat dari sisi miring segitiga. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka itu adalah segitiga siku-siku. Rumus ini juga bisa dibalik, seperti ini. Jadi, apakah kau telah mengerti semuanya? Sembari melihat kertas rumusnya, Scroll membalas, jadi begitu. Aku pikir aku mengerti. Kemudian Roland melanjutkan, aku akan menulis beberapa rumus. Bisakah kau memakai kekuatanmu untuk mengingatnya? Mendengar perkataannya, Scroll pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, setelah menarik napasnya, Scroll pun mengaktifkan kekuatannya dan mulai mengingat semua rumus yang telah Roland berikan. Di saat Scroll menggunakan kemampuannya, Roland hanya terdiam melihatnya sembari berpikir, aku tidak memiliki ingatan fotografis seperti itu. Pada akhirnya, ingatanku akan berkurang seiring dengan waktu.
Karena pekerjaanku sebelumnya dekat dengan matematika dan fisika. Dua subjek ini aku gunakan sehari-hari. Pengetahuanku terhadap subjek lain seperti sejarah, geologi, biologi, dan kimia sangatlah biasa saja. Telah diturunkan kembali ke level dasar. Bahkan jika itu sedikit, aku masih ingin menulis semua pengetahuanku. Dengan begitu, paling tidak orang lain bisa belajar dari situ. Selama scroll mengingat konten yang aku tulis, itu sebanding dengan secara permanen membagi pengetahuan. Di masa yang akan datang, akan lebih mudah juga untuk mengembangkan pendidikan. Walaupun begitu, apa itu sihir di dunia ini? Sihir ada di mana-mana. Penyihir bisa memakai beberapa kekuatan yang tidak bisa dipikirkan. Jika aku ibaratkan, kekuatan sihir adalah listrik, maka penyihir adalah peralatannya. Tetapi, kekuatan sihir tidak hanya sekedar elektrik. Itu seperti asal energi itu sendiri. Untuk memahami asal dari kekuatan sihir, kita perlu mengerti alam semesta itu sendiri. Di kehidupanku sebelumnya, teori relativitas Einstein menginspirasi teori yang berkaitan dari asal dari kekuatan alam semesta. Dengan kata lain, Einstein mencoba menemukan asal dari kekuatan alam semesta. Jika sumber kekuatan alam semesta ditemukan, bisakah pemahaman tentang alam semesta diaplikasikan pada yang lain? Jika aku kembali ke tempat asalku, apakah kekuatan yang sama akan dikenal sebagai sihir? Mungkin karena di sana tidak ada penyihir yang bisa memakai kekuatannya. Keberadaannya tidak pernah ditemukan. Melihat Roland yang diam saja, Scroll yang telah selesai dengan pekerjaannya pun langsung bertanya, Yang mulia, apa Anda baik-baik saja?" Perkataan Scroll pun sontak membuat Roland tersadar kembali dari pikirannya. "Oh, aku minta maaf, aku melamun. Aku rasa cukup untuk hari ini. Kau telah bekerja keras, pergilah istirahat." Mendengar hal itu, Scroll pun bangkit dari kursinya sembari menuturkan, "Baiklah, terima kasih. Tetapi Yang Mulia, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Sembari menyeruput minumannya, Roland membalas, Apa ada masalah? Boleh sok, silahkan." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Roland pun bisa menebak apa yang akan ditanyakannya. Dalam pikirannya, selain kurang percaya diri, tak ada masalah dengan penyihir ini. Palingan, dia yang bertanya seperti Leap dan Soraya. Yang bertanya, "Pangeran, mengapa kau memilih untuk menampung kami? Tidakkah kau takut gereja akan mengancammu?" Ya, aku rasa mungkin dia akan bertanya seperti itu. Sayangnya, dugaan Roland melenceng jauh dari pertanyaan yang Scroll katakan. "Yang Mulia, apakah mungkin kau memilih penyihir sebagai istrimu?" Tentu saja, Roland sangat terkejut dengan pertanyaannya, bahkan menyemburkan minumannya. Mengapa kau bertanya seperti itu?" Setelah mengelap mulutnya, Roland pun mengingat kenangan manisnya bersama Anna, sembari berkata, "Aku, bagaimanapun, untuk menikahi seorang penyihir. Mengapa tidak?" Kita beralih pada Night Angel yang nampak sedang merebahan di kasurnya. Moodnya begitu bagus sehingga wajahnya terus tersenyum. Bahkan di saat menyambut Wendy yang baru saja datang ke sana. "Oh, kau telah kembali." Sembari berjalan mendekat, Wendy membalas, "Iya, Littleton telah mengalami banyak kemajuan. Walaupun sekarang bauku pegal-pegal karena menyediakan angin terlalu lama." "Tunggu, ada apa Night Angel? Apakah ada sesuatu yang bagus terjadi padamu?" Ada dengan senyuman itu, Nona Shadow Killer? Tentu saja, Night Angel bertingkah seperti itu, bukanlah tanpa alasan. Beberapa saat sebelumnya, di saat Scroll sedang bertanya pada Roland tentang apakah Roland ingin menjadikan seorang penyihir untuk menjadi istrinya, ternyata Night Angel juga berada di sana. Dan tentu saja, jawaban Rolandnya yang membuat Night Angel bertingkah seperti itu sekarang. Melihat Night Angel yang diam saja, Wendy pun mencoba untuk menebaknya. "Oh, aku tahu. Mungkinkah kamu baru saja menang main kartu ya?" Waktu pun berlalu. Pagi hari itu, di tengah sinar matahari yang bersinar dengan cerahnya, terlihat Iron X yang ditemani Bangkes Carter sedang melatih prajurit utama pangeran. "Siap, tusuk, kecotkan." Sembari terus merhatikan latihan mereka, Bangkes Carter pun berpikir, sebelum musim dingin, mereka cuma sekelompok penduduk malas dan lemah. Sekarang, mereka jadi lebih bisa diandalkan. Tapi,
baru setelah mereka merasakan darah untuk yang pertama kalinya. Barulah setelah itu, mereka bertransformasi dari penambang dan pemburu biasa menjadi prajurit handal. Saat kemudian, Roland pun datang bersama dengan Echo di sampingnya, menghampiri Bangkes Carter. Carter, bagaimana latihannya? Menyadari kedatangannya, Bangkes Carter pun berbalik lalu menjawab, Yang Mulia, latihannya berjalan lancar. Wanita ini, apa dia penyihir yang mau membantu latihan hari ini? Dia lumayan tinggi ya. Dengan senyumannya, Roland menuturkan, Iya, kumpulkan semua orang. Aku punya pengumuman. Video diakhiri dengan, setelah mendengar perkataan Roland, Bangkes Carter pun berbalik menghadap para pasukan lalu berteriak, Perhatian semuanya, Yang Mulia ingin membuat pengumuman. Istirahat di tempat, gerak! Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.